Perjalanan dari Jakarta menuju Yogyakarta seharusnya menjadi momen menyenangkan bagi Arini dan putra sematawayangnya, Rio. Bram, suaminya, beralasan tidak bisa ikut karena ada tender besar yang harus segera diselesaikan. Sebagai istri yang berbakti dan percaya sepenuhnya, Arini hanya mengangguk, memberikan kecupan di dahi, dan membiarkan suaminya tenggelam dalam tumpukan berkas yang sebenarnya, belakangan ia tahu, adalah tumpukan kebohongan. "Bunda, kita masih jauh ya?" tanya Rio dari kursi belakang, wajahnya menempel di kaca mobil melihat hamparan sawah di daerah pinggiran Jawa Tengah. "Sebentar lagi sayang. Kita mampir sebentar ke rumah Tante Maya ya. Dia teman lama Bunda. Sudah bertahun-tahun Bunda tidak melihatnya sejak dia pindah dari kota kita," jawab Arini lembut. Arini teringat Maya. Maya adalah sahabat masa kuliahnya yang dulu hidup sangat memprihatinkan. Arinilah yang memberikan modal. Arini yang membelikannya pakaian saat Maya datang mengemis pekerjaan, dan Arini pula yang mencarikan kontrakan layak saat Maya mengaku diusir oleh keluarganya. Maya adalah proyek kemanusiaan Arini yang ia anggap sebagai saudara. Setelah mengikuti petunjuk GPS, mobil mewah Arini berhenti di depan sebuah rumah bergaya minimalis yang cukup asri. Tidak terlalu besar, tapi tampak sangat rawat. "Arini, ya ampun, aku tidak percaya kamu benar-benar mampir." Maya keluar dengan daster batik yang tampak mahal, wajahnya terlihat segar, sedikit lebih makmur daripada saat terakhir kali mereka bertemu. "Maya, apa kabar?" Arini memeluknya erat, tanpa menyadari bahwa pelukan itu adalah pelukan dari seekor ular yang siap menyuntikkan bisa. Mereka duduk di ruang tamu. Maya menyuguhkan teh dan camilan, sementara Rio yang mulai bosan izin untuk melihat-lihat foto-foto di dinding. Arini dan Maya berbincang tentang masa lalu, tentang bagaimana Maya sekarang bisa hidup mandiri. "Syukurlah, Rin. Berkat bantuanmu dulu, aku bisa bangkit. Sekarang suamiku juga sangat bertanggung jawab, meski dia sering sibuk di luar kota," ujar Maya dengan senyum yang aneh, senyum yang terasa seperti kemenangan tersembunyi. Tiba-tiba, suara Rio memecah keheningan. "Bunda, lihat, ada foto ayah." Jantung Arini berdegup kencang. Ia tertawa kecil, "Mungkin mirip saja, Rio. Ayah kan di Jakarta." "Enggak, Bun. Ini benar-benar ayah. Ayah pakai jam tangan yang Bunda kasih ulang tahun kemarin," seru Rio bersikeras. Arini berdiri, langkahnya terasa berat. Ia mendekat ke dinding di sudut ruangan yang agak remang. Di sana, tergantung sebuah bingkai besar. Foto itu diambil di sebuah sekolah dasar. Seorang anak laki-laki mengenakan toga wisuda kecil berdiri di tengah. Di sisi kirinya ada Maya yang tersenyum lebar mengenakan kebaya, dan di sisi kanannya, dunia Arini terasa berhenti berputar. Lelaki di foto itu. Lelaki yang merangkul pinggang Maya dengan sangat posesif. Lelaki yang sedang mencium kening Maya dengan tatapan penuh cinta yang bahkan jarang ia berikan pada Arini belakangan ini. Itu adalah Bram. Suaminya. Malaikat dalam rumah tangganya. Arini menyentuh kaca bingkai itu. Benar kata Rio, jam tangan itu adalah edisi terbatas yang Arini beli di Swiss. Tak mungkin salah. Di bawah foto itu tertulis, "Graduation Day Putra Kebanggaan Ayah dan Ibu. 15 Juni 2024. Rio sayang, kamu main di depan sebentar ya sama supir? Bunda mau bicara sama Tante Maya." Suara Arini bergetar, namun ia berusaha tetap tenang demi anaknya. Setelah Rio keluar, Arini berbalik. Wajahnya yang semula hangat berubah menjadi sedingin es. Maya masih duduk di sofa, namun ekspresi wajahnya berubah. Tidak ada lagi ketakutan, yang ada hanyalah tatapan menantang. "Jelaskan padaku, Maya. Mengapa suamiku mencium keningmu di foto itu?" tanya Arini, suaranya rendah namun penuh penekanan. Maya menarik napas panjang, lalu menyilangkan kakinya dengan angkuh. "Sudah waktunya kamu tahu, Rin. Aku lelah bersembunyi. Bram adalah suamiku juga. Kami menikah siri 7 tahun yang lalu, tak lama setelah kamu melahirkan Rio." Bagaikan disambar petir, Arini mundur selangkah. 7 tahun? Saat aku hampir mati karena pendarahan melahirkan Rio, dan aku meminta bantuanmu untuk menjagaku, kamu malah mengambil suamiku. Bukan mengambil, Rin. Dia yang datang padaku. Kamu terlalu sibuk dengan bayimu dan urusan perusahaanmu. Dia merasa kesepian.
Dan saat aku hamil anaknya, dia tidak punya pilihan selain menikahiku. Dia mencintaiku. Sangat mencintaiku, ucap Maya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Arini tertawa getir. Air mata kemarahan mengalir di pipinya. Dia menggunakan uangku untuk menghidupimu, Maya. Rumah ini, mobil yang ada di garasimu, baju yang kamu pakai, itu semua dari kantorku. Bram tidak punya apa-apa selain gaji yang kuberikan sebagai direktur formalitas. Maya berdiri, mendekati Arini. Tapi dia memberikan hatinya padaku, bukan padamu. Sekarang, karena kamu sudah tahu, aku ingin meminta hakku. Aku dan anakku ingin tinggal di rumah besar itu. Aku ingin diakui sebagai istri kedua. Kamu punya segalanya, Rin, bagilah sedikit kebahagiaan itu denganku. Arini menatap Maya dengan pandangan jijik. Kamu ingin hak? Kamu ingin tinggal di rumahku? Maya, kamu benar-benar tidak tahu siapa yang sedang kamu ajak bicara. Bram bilang dia juga punya hak atas harta itu, bentak Maya. Jangan egois, Arini. Kita berteman kan? Teman tidak tidur dengan suami temannya. Teman tidak mencuri nafkah anak temannya, desis Arini. Ia mengeluarkan ponselnya, menelepon supirnya. Pak, masuk sekarang. Seret wanita ini keluar dari rumah ini. Oh, tunggu, ini rumahnya. Tapi tidak untuk lama. Arini berjalan keluar dengan langkah tegap, mengabaikan teriakan Maya. Di depan pintu, ia melihat Bram baru saja memarkirkan mobilnya. Bram keluar dengan wajah pucat pasi saat melihat mobil Arini terparkir di sana. Arini, sayang, kenapa kamu ada di sini? Tanya Bram gemetar. Arini menghampiri Bram, lalu dengan seluruh tenaga yang tersisa, ia melayangkan tamparan keras ke pipi suaminya. Plah, jangan pernah panggil aku sayang lagi dengan mulut yang baru saja mencium wanita itu, ucap Arini dingin. Pergilah dengan cinta matimu itu, Bram. Tapi ingat satu hal, kamu pergi dari sini tanpa membawa sepeser pun uangku. Dan jangan harap bisa kembali ke kantorku. Bram mencoba memegang tangan Arini. Rin, dengerin dulu, aku hilaf. Maya yang goda aku. Cukup, teriak Arini. Kalian berdua sangat cocok. Yang satu pengkhianat, yang satu benalu. Mulai detik ini, neraka kalian baru saja dimulai. Arini masuk ke mobilnya, memeluk Rio yang kebingungan, dan melaju pergi meninggalkan debu yang menyelimuti dua orang yang telah menghancurkan hatinya. Namun di dalam hati Arini, sebuah rencana besar sedang disusun. Ia bukan sekadar istri yang disakiti, ia adalah pemilik kekaisaran yang akan meruntuhkan dunia mereka sekejap mata. Suara deru mesin mobil mewah itu memecah kesunyian malam di jalanan menuju Hotel Bintang 5 di pusat kota Yogyakarta. Arini menggenggam kemudi dengan buku jari yang memutih. Di sampingnya, Rio telah tertidur pulas, kelelahan setelah hari yang panjang dan membingungkan. Arini menatap lurus ke depan, namun pikirannya melayang pada kilasan foto di dinding rumah Maya. Pengkhianatan itu bukan hanya tentang perselingkuhan. Itu adalah pencurian sistematis atas hidupnya, kasih sayangnya, dan hartanya. Selama 7 tahun, ia memberi makan serigala yang kini mencoba menggigit tangannya. Cukup sudah menjadi malaikat, bisik Arini pada kegelapan malam. Sekarang, kalian akan mengenal sisi lain dariku. Begitu sampai di kamar hotel, Arini tidak langsung beristirahat. Ia membuka laptopnya. Tangannya bergerak lincah di atas keyboard. Sebagai pemilik tunggal Citra Group, ia memiliki kendali penuh atas segala aset keluarga. Langkah pertama, membekukan semua kartu kredit tambahan atas nama Bram. Langkah kedua, menarik akses Bram dari rekening operasional rumah tangga yang bernilai miliaran. Langkah ketiga, mengirim pesan singkat kepada pengacara pribadinya, Pak Gunawan. Pesan untuk Pak Gunawan, Gunawan, siapkan berkas gugatan cerai paling lambat besok pagi. Sertakan bukti perzinaan dan penipuan aset. Aku juga ingin seluruh inventaris rumah di Yogyakarta yang ditempati Maya diperiksa. Pastikan semua barang yang dibeli dengan uang perusahaanku ditarik kembali. Jangan beri mereka waktu untuk bernapas. Keesokan harinya, Arini kembali ke Jakarta dengan jet pribadi, meninggalkan mobilnya untuk diurus oleh supir. Ia langsung menuju kantor pusat Citra Group.
Suasana kantor mendadak tegang saat sang CEO berjalan dengan langkah mantap, mengenakan setelan blazer hitam tajam. Di lobi, ia berpapasan dengan Bram yang tampak berantakan, mencoba masuk ke lift khusus direksi namun kartunya ditolak oleh sistem. Arini, tunggu. Bram mengejarnya, wajahnya tampak gusar dan panik. Apa-apaan ini? Kenapa semua kartu kreditku tidak bisa dipakai? Dan kenapa akses liftku dicabut? Aku ini direktur operasional di sini. Arini berhenti, berbalik perlahan, dan menatap suaminya dengan tatapan yang bisa membekukan darah. Kamu tadinya direktur operasional, Bram. Mulai pukul 8 tadi pagi, Dewan Komisaris, yang artinya adalah aku, telah mencopot jabatanmu secara tidak hormat atas dasar pelanggaran kode etik dan penggelapan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku suamimu, teriak Bram, menarik perhatian para karyawan yang mulai berbisik-bisik. Suami? Arini tertawa kecil, suara tawanya terdengar sangat mengerikan. Suami mana yang membiayai istri simpanan dengan uang istrinya sendiri? Suami mana yang membiarkan temanku mengemis pekerjaan lalu menjadikannya pemuas nafsu di belakangku? Arini mengeluarkan sebuah amplop coklat dan melemparnya ke dada Bram. Itu surat pemecatanmu. Dan di dalamnya juga ada surat gugatan cerai. Keluar dari kantorku sekarang, atau aku akan menyuruh keamanan menyeretmu seperti sampah. Sementara itu, di Yogyakarta, Maya mulai merasakan dampak dari kemarahan Arini. Saat ia mencoba membayar belanjaan bulanan di supermarket mewah, semua kartunya ditolak. Ia menelepon Bram berkali-kali, namun hanya mendapatkan nada sibuk. Maya kembali ke rumahnya dengan perasaan dongkol, hanya untuk menemukan 2 truk besar terparkir di depan gerbangnya. Beberapa orang berbadan tegap sedang mengangkut sofa, televisi, bahkan mesin cuci dari dalam rumahnya. Hei, apa yang kalian lakukan? Teriak Maya histeris. Mohon maaf, Ibu Maya, seorang pria dengan setelan rapi menghampirinya. Saya asisten hukum Ibu Arini. Berdasarkan catatan keuangan, seluruh furnitur dan aset di rumah ini dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan Citra Group yang ditujukan untuk kebutuhan kantor. Karena Pak Bram sudah dipecat, semua aset ini ditarik kembali oleh perusahaan. Tapi ini rumahku. Rumah ini atas nama PT Citra Property. Ibu hanya menumpang di sini atas izin Pak Bram yang sudah tidak berlaku lagi. Ibu punya waktu 24 jam untuk mengosongkan rumah ini sebelum kami menggembok gerbangnya secara permanen. Maya terduduk di aspal, menangis meraung-raung. Anaknya yang baru lulus SD itu keluar dengan wajah ketakutan. Maya teringat kata-katanya kemarin, betapa sombongnya ia meminta hak yang sama di rumah besar Arini. Sekarang, rumah yang ia tempati pun mulai runtuh. Malam harinya, Bram mendatangi rumah utama Arini, tempat yang selama ini ia anggap sebagai istananya. Namun, ia tidak bisa masuk. Gerbang besi yang tinggi itu dijaga oleh 4 orang petugas keamanan baru. Buka pintunya. Ini rumahku, teriak Bram dari luar. Arini muncul di balkon lantai 2, memegang segelas teh hangat. Ia menatap ke bawah dengan rasa iba yang sudah hilang sepenuhnya. Bram, panggil Arini tenang. Kamu bilang kamu dan Maya saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan, bukan? Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuktikannya. Rin, tolong, aku tidak punya tempat tinggal. Semua rekeningku kosong. Bagus. Itu artinya cinta kalian akan diuji tanpa gangguan harta. Pergilah pada Maya. Dia juga sedang diusir sekarang. Hiduplah dari nol seperti saat kalian pertama kali mengkhianatiku. Bukankah cinta sejati tidak butuh uang? Arini, kamu kejam. Kejam? Tidak, Bram. Aku hanya mengembalikan kalian ke tempat asal kalian, lembah kemiskinan. Nikmatilah setiap detik pengkhianatan yang kalian bungkus dengan manis itu di bawah kolong langit. Karena mulai besok, aku akan memastikan tidak ada satupun perusahaan di negeri ini yang mau menerimamu bekerja. Arini berbalik masuk ke dalam, menutup pintu balkon dengan rapat, meninggalkan Bram yang bersimpuh di depan gerbang, meratapi nasibnya yang berubah dari raja menjadi gelandangan dalam waktu kurang dari 48 jam. Pagi itu, langit Jakarta tampak mendung, seolah mendukung suasana hati Arini yang dingin dan tak tersentuh. Ia sedang duduk di ruang makan mewahnya, menyesap kopi hitam tanpa gula,
ketika suara gaduh terdengar dari depan gerbang rumah utamanya. Arini melihat melalui monitor CCTV. Di sana, Bram dan Maya, lengkap dengan anak mereka yang membawa tas sekolah, sedang beradu mulut dengan para penjaga keamanan. Maya tampak histeris, sementara Bram mencoba menunjukkan otoritasnya yang sudah punah. "Biarkan mereka masuk," ucap Arini melalui interkom. "Aku ingin mereka melihat dengan jelas apa yang akan mereka lewatkan selamanya." Pintu jati besar itu terbuka. Bram, Maya, dan anak laki-laki itu melangkah masuk. Maya memandang sekeliling ruang tamu yang luasnya, hampir menyamai luas rumah kontrakannya di Yogyakarta. Matanya berkilat penuh ketamakan. "Arini," Maya memulai dengan suara yang dibuat-buat sedih, namun terselip nada menuntut. "Kami tidak punya tempat tinggal. Kamu tidak bisa sekejam ini. Anakku juga anak Bram. Dia punya hak untuk tinggal di sini, di rumah ayahnya." Arini meletakkan cangkir kopinya perlahan. "Rumah ayahnya? Bram, jelaskan pada istri sirimu ini, siapa pemilik sertifikat rumah ini." Bram menunduk, tak berani menatap Arini. Namun Maya menyela, "Bram bilang ini rumah bersama. Aku mencintainya, Arini. Aku sudah mendampinginya selama 7 tahun di saat kamu sibuk dengan duniamu sendiri. Aku punya hak yang sama untuk menjadi nyonya di sini. Aku mau dipoligami, asal kami boleh tinggal di sini dan anakku mendapatkan fasilitas yang sama dengan Rio." Arini berdiri, berjalan perlahan mendekati Maya. "Kamu ingin dipoligami? Kamu ingin tinggal di sini? Maya, kamu benar-benar wanita bodoh yang tidak tahu diri. Kamu masuk rumahku, meminta hartaku, setelah kamu mencuri suamiku." Arini mengeluarkan selembar dokumen dari atas meja. "Dengar baik-baik, Maya. Dan kau juga, Bram. Rumah ini, perusahaan Citra Group, seluruh mobil di garasi, bahkan baju bermerek yang kau pakai saat ini, Bram, semuanya dibeli dengan harta warisan dari ayahku dan hasil keringatku sendiri. Kita punya perjanjian pranikah yang menyatakan bahwa semua harta yang dibawa ke dalam dan dihasilkan selama pernikahan adalah milikku pribadi, karena modalnya berasal dariku." Wajah Maya memucat. "Tidak mungkin." Bram bilang dia punya saham. "Saham kosong yang kuberikan sebagai hadiah karena dia menikahiku. Dan saham itu sudah kucabut kemarin karena klausul perselingkuhan yang melanggar kontrak." Arini tersenyum tipis, sebuah senyuman yang lebih menakutkan dari amarah. Bram mencoba memohon, "Rin, tolong setidaknya kasihanilah anak ini. Dia tidak tahu apa-apa." "Kasihan? Di mana rasa kasihanmu saat kamu menghamburkan uang sekolah Rio untuk membelikan anak ini hadiah mewah di Yogyakarta? Di mana rasa kasihanmu saat aku sakit dan kamu beralasan dinas luar kota padahal sedang merayakan ulang tahun wanita ini?" Arini menunjuk Maya dengan jijik. Maya yang mulai gelap mata tiba-tiba berteriak, "Aku tidak mau pergi. Aku punya hak. Anakku berhak di sini." Ia mencoba berlari menuju lantai 2, tempat kamar-kamar utama berada. "Sopir! Security!" teriak Arini lantang. 2 supir Arini yang berbadan tegap dan para penjaga keamanan segera masuk. Seret wanita ini keluar. "Jangan biarkan dia menyentuh satupun barang di rumah ini," perintah Arini dingin. "Lepaskan. Arini, kau jahat. Bram, lakukan sesuatu." Maya menjerit-jerit saat lengannya dipegang kuat oleh supir Arini. Anak Maya mulai menangis ketakutan, namun Arini tetap bergeming. Baginya, ini adalah pelajaran yang harus dibayar mahal. Supir Arini menyeret Maya keluar melalui pintu depan, sementara penjaga lainnya menggendong anak itu keluar agar tidak terluka. Bram mencoba menghalangi, namun satu tatapan tajam dari Arini membuatnya membeku. "Kau juga, Bram. Keluar sekarang. Sebelum aku menelepon polisi atas tuduhan penggelapan dana perusahaan yang sudah kupersiapkan laporannya," ancam Arini. Di depan pagar, Maya dan Bram terduduk di trotoar dengan beberapa tas pakaian yang sempat mereka bawa. Arini berjalan keluar, berdiri di balik pagar besinya yang kokoh. "Dengarkan aku," suara Arini menggelegar di jalanan yang mulai ramai. "Kalian bilang kalian saling mencintai? Bagus. Silakan nikmati cinta itu di bawah terik matahari dan hujan. Jangan pernah kembali ke kantorku, jangan pernah menginjakkan kaki di propertiku manapun."
Arini mengeluarkan sebuah gembok besar dan dengan tangannya sendiri, ia mengunci pagar tersebut. Klik. Suara itu adalah suara pintu kesempatan yang tertutup selamanya untuk kalian. Pergilah dengan cinta yang kalian banggakan itu. Aku ingin lihat berapa lama cinta itu bertahan saat perut kalian lapar dan kalian tidak punya atap untuk berteduh, ucap Arini. Bram berteriak frustasi, memukul pagar besi itu, namun Arini sudah berbalik. Ia masuk ke dalam rumahnya yang sunyi namun damai, meninggalkan mereka dalam kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Arini berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia mengenakan jam tangan mewah yang berbeda dengan yang ia berikan pada Bram. Kali ini sebuah simbol kekuasaan, bukan lagi simbol kasih sayang yang sia-sia. Matanya tajam, tidak ada lagi sisa air mata. Baginya, menangis adalah pemborosan energi yang lebih baik digunakan untuk menghancurkan musuh. Rio sudah berangkat sekolah. Nyonya, lapor asisten rumah tangganya dengan suara bergetar. Semua pekerja di rumah itu tahu bahwa sang nyonya besar sedang dalam mode badai. Bagus. Pastikan pengawal menjemputnya tepat waktu. Mulai hari ini, tidak ada yang boleh mendekati Rio tanpa seizinku, terutama ayahnya, jawab Arini dingin. Arini sampai di kantor Citra Group lebih pagi dari biasanya. Kali ini, ia tidak langsung menuju ruangannya. Ia berhenti di meja sekretaris utama yang selama ini bekerja di bawah Bram, seorang wanita bernama Siska yang selalu tampak terlalu manis di depan Arini. Siska, bawa semua laporan pengeluaran hiburan dan perjalanan dinas Pak Bram selama 3 tahun terakhir ke ruang rapat besar. Sekarang, perintah Arini tanpa menoleh. Di ruang rapat, Arini duduk di kursi pimpinan. Beberapa manajer senior dipanggil. Suasana sangat mencekam. Arini melempar sebuah map berisi foto-foto yang ia dapatkan dari detektif swasta yang baru saja ia sewa semalam. Foto-foto yang menunjukkan Bram sering membawa Maya ke acara-acara luar kota dengan fasilitas kantor. Aku ingin tahu, siapa di ruangan ini yang menandatangani voucher hotel untuk istri direktur di Bali bulan lalu, padahal aku ada di Jakarta. Suara Arini tenang, namun auranya sangat menekan. Siska gemetar. Itu. Pak Bram bilang itu adalah tamu VVIP. Bu. Tamu VVIP yang tidur satu kamar dengan direktur. Arini berdiri, menggebrak meja dengan pelan namun tegas. Siska, kamu dipecat. Dan untuk kalian semua yang membantu Bram menutupi perselingkuhannya dengan menggunakan uang perusahaanku, pertimbangkan ini sebagai peringatan terakhir. Mengundurkan diri sekarang dengan hormat, atau aku akan menuntut kalian atas keterlibatan penggelapan dana. 3 manajer langsung menunduk. Dalam 1 jam, Arini telah membersihkan kaki tangan Bram di kantornya sendiri. Di sisi lain kota, Bram dan Maya terduduk lesu di sebuah hotel melati yang pengap. Uang tunai di dompet Bram hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah, sisa kembalian makan malam yang belum sempat ia masukkan ke rekening yang kini dibekukan. Bram, kita tidak bisa selamanya di sini. Anak kita butuh AC, dia tidak bisa tidur. Keluh Maya dengan nada tinggi. Wajahnya yang kemarin tampak sombong kini penuh dengan riasan yang luntur dan kekesalan. Diamlah, Maya. Aku sedang berpikir. Bentak Bram. Arini menutup semua aksesku. Aku baru saja menelepon teman-temanku, tapi sepertinya Arini sudah menyebarkan berita tentang pemecatanku. Tidak ada yang mau mengangkat teleponku. Maya menatap Bram dengan pandangan yang mulai berbeda. Selama ini, ia mencintai Bram karena Bram adalah sosok pria sukses yang dermawan. Namun kini, di depan matanya hanya ada seorang pria pengangguran yang tidak punya apa-apa. Katanya kamu punya hak di rumah itu? Mana? Kamu bilang kamu yang membesarkan perusahaan itu, cecar Maya. Aku dikelabui Arini. Dia membuatku menandatangani perjanjian yang tidak kubaca dengan teliti 7 tahun lalu. Cinta yang mereka agungkan sebagai tak bisa dipisahkan, mulai menunjukkan retakan pertamanya saat dihadapkan pada panasnya kamar tanpa pendingin udara dan perut yang mulai lapar. Arini tidak berhenti sampai di situ. Ia tahu Bram akan mencoba mencari pekerjaan di perusahaan kompetitor. Maka, ia melakukan satu hal yang paling mematikan, blacklist industri. Ia menelepon beberapa pemilik grup perusahaan besar yang merupakan rekan bisnisnya. Halo, Pak Robert? Ini Arini dari Citra Group. Saya hanya ingin menginformasikan secara pribadi bahwa Bram sudah tidak lagi bersama kami karena masalah integritas berat. Ya,
Penyalahgunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Saya hanya tidak ingin rekan saya mengalami kerugian yang sama. Satu persatu pintu tertutup untuk Bram. Arini memastikan bahwa langkah Bram akan terasa seperti berjalan di atas bara api. Setiap kali Bram mencoba melamar pekerjaan, namanya akan muncul dengan catatan merah yang menghancurkan reputasinya selamanya. Sore harinya, saat Arini hendak pulang, ia melihat Maya menunggu di depan lobi kantor, mencoba menerobos keamanan. Maya tampak berantakan. Saat melihat mobil Arini keluar, ia nekat menghadang di tengah jalan. Arini menurunkan kaca mobilnya sedikit. "Arini, tolong. Setidaknya berikan uang untuk anakku. Dia tidak bersalah," teriak Maya sambil menangis di samping jendela mobil. Arini menatapnya dengan datar. "Maya, dulu aku memberimu uang karena aku mengasihanimu. Aku memberimu pekerjaan karena aku menganggapmu teman. Tapi kamu menggunakan uang itu untuk merayu suamiku. Jadi sekarang, gunakanlah cinta kalian untuk memberi makan anakmu. Bukankah kamu bilang kalian saling mencintai dan tidak butuh apa-apa lagi selain satu sama lain? Kamu sangat kejam, Arini. Kamu akan kualat." "Kualat? Tidak, sayang. Aku adalah karma yang datang menjemputmu. Nikmati setiap detiknya," ucap Arini dingin. "Jalan, Pak." Mobil mewah itu melaju, meninggalkan Maya yang jatuh bersimpuh di aspal panas. Menyadari bahwa ia bukan lagi nyonya simpanan yang dimanja, melainkan orang asing yang sudah dibuang ke tempat sampah sejarah oleh wanita yang pernah ia hianati. 3 minggu telah berlalu sejak pengusiran di Yogyakarta dan Jakarta. Arini kini tidak lagi dikenal sebagai istri direktur, melainkan sebagai The Iron Lady di dunia bisnis properti. Ia berhasil mengembalikan stabilitas perusahaan dan membersihkan seluruh sampah yang ditinggalkan Bram. Sementara itu, di sebuah rumah petak sempit di pinggiran kota yang bising dan panas, Bram dan Maya sedang menghadapi kenyataan yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kenapa hanya ada mie instan lagi? Maya membanting sendok ke atas meja kayu yang sudah lapuk. Wajahnya yang dulu selalu terawat dengan skincare mahal, kini tampak kusam dan berjerawat karena stres. Bram, yang hanya mengenakan kaos dalam yang sudah menguning, menatapnya dengan tajam. "Kamu pikir dari mana aku dapat uang? Aku sudah melamar ke 10 perusahaan, dan semuanya menolakku begitu mereka mendengar namaku. Ini semua gara-gara Arini, dia benar-benar menutup jalanku." "Yaitu salahmu. Kenapa kamu tidak cerdik sedikit saat menyembunyikan uang? Kenapa semua aset harus atas nama dia atau perusahaannya?" teriak Maya histeris. "Dulu kamu yang bilang tidak apa-apa hidup sederhana asal kita bersama, kan? Mana sumpahmu yang bilang cinta tidak butuh harta?" balas Bram dengan nada meremehkan. Di sudut ruangan, anak mereka yang baru lulus SD hanya bisa menunduk ketakutan. Anak itu terbiasa hidup mewah dengan uang kiriman Bram, kini ia harus merasakan sekolah di lingkungan yang keras dan rumah yang bocor saat hujan. Disinilah Arini benar, pengkhianatan yang dibungkus manis akan berubah menjadi racun saat pembungkusnya. Uang dihilangkan. Bram yang mulai putus asa memutuskan untuk melakukan langkah nekat. Ia tahu Arini akan menghadiri acara gala dinner pengusaha properti tahunan. Dengan setelan jas satu-satunya yang tersisa, ia nekat datang, berharap bisa memohon pada rekan-rekan bisnis lamanya atau setidaknya mempermalukan Arini agar memberinya pesangon. Di acara itu, Arini tampil memukau dengan gaun merah marun dan perhiasan berlian yang berkilau. Ia menjadi pusat perhatian. Saat ia sedang berbincang dengan investor asing, Bram tiba-tiba muncul dan berlutut di tengah kerumunan. "Arini, tolong, aku memohon padamu. Demi anak kita, jangan buat aku jadi gelandangan. Aku mengaku salah, tapi jangan hancurkan karirku," seru Bram dengan suara keras, sengaja agar didengar orang banyak. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa orang memandang iba, namun Arini hanya tersenyum tenang. Ia tidak tampak malu sedikit pun. "Bram," ucap Arini, suaranya terdengar jernih melalui mikrofon karena ia kebetulan berdiri di dekat panggung. "Kamu bicara tentang anak kita? Anak kita, Rio, ada di rumah, belajar dengan tenang. Sementara anak yang kamu maksud adalah hasil pengkhianatanmu dengan wanita yang mengaku sebagai sahabatku." Arini berjalan mendekat,
menunduk sedikit agar suaranya hanya terdengar oleh Bram. Kamu ingin aku tidak menghancurkan karirmu? Kamu sendiri yang menghancurkannya saat kamu mencuri dana CSR perusahaan untuk membelikan apartemen untuk simpananmu. Aku punya semua bukti transfernya, Bram. Jika kamu tidak segera pergi dari sini, aku akan langsung menyerahkan berkas ini ke kepolisian malam ini juga. Kamu mau masuk penjara sekarang, atau mau pergi dengan sisa harga dirimu yang tinggal sedikit itu? Bram gemetar. Ia melihat tatapan jijik dari rekan-rekan bisnis yang dulu memujinya. Di mata mereka, Bram bukan lagi pria hebat, melainkan parasit yang tertangkap basah. Ia berdiri dengan kaki lemas dan keluar dari gedung dengan kepala tertunduk. Sementara Arini kembali melanjutkan percakapannya seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, kejutan berikutnya datang untuk Maya. Saat ia sedang mencuci baju secara manual, sesuatu yang belum pernah ia lakukan seumur hidupnya, seorang petugas pengadilan datang mengantarkan surat. Bukan hanya surat gugatan cerai dari Arini untuk Bram, tapi juga gugatan perdata perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Maya. Arini menuntut pengembalian seluruh dana yang telah digunakan Maya selama 7 tahun, yang jika ditotal mencapai angka miliaran rupiah. Apa ini? Aku harus mengembalikan semua uang itu? Maya berteriak histeris di depan petugas. Benar, Ibu. Ibu dianggap menerima aliran dana hasil penggelapan dari saudara Bram yang bersumber dari PT Citra Group. Jika tidak bisa mengembalikan, maka seluruh aset yang tersisa atas nama ibu atau keluarga ibu akan disita, dan ibu terancam hukuman penjara sebagai penadah, jelas petugas itu datar. Maya jatuh terduduk di atas cuciannya yang basah. Ia menoleh ke arah Bram yang baru saja pulang dengan wajah babak belur, karena diusir dari acara semalam. Bram, lihat ini, Arini menuntutku miliaran rupiah. Kita harus lari. Lari kemana, Maya? Kita tidak punya uang. Pasporku pun sudah diblokir oleh pihak imigrasi atas permintaan kuasa hukum Arini. Bram membentak, frustasi. Malam itu, hujan turun sangat deras. Atap rumah petak mereka bocor di sana-sini. Bram dan Maya saling menyalahkan, teriakan dan makian terdengar dari mulut mereka yang dulu penuh kata cinta. Arini, dari kantornya yang mewah di lantai teratas gedung pencakar langit, melihat ke arah jendela yang basah oleh hujan. Ia baru saja menandatangani surat pemindahan sekolah Rio ke luar negeri, agar anaknya tidak terpengaruh oleh drama ini. Ini baru permulaan. Maya, Bram, bisik Arini. Kalian bilang kalian ingin bersama selamanya? Aku akan memastikan kalian tetap bersama, dalam penderitaan yang tak kunjung usai. Tanpa harta, tanpa kehormatan, dan tanpa jalan keluar. Arini menyesap anggurnya, menikmati keheningan yang mahal. Ia telah menciptakan neraka bagi mereka, dan ia tidak akan pernah memadamkan apinya sampai mereka benar-benar hancur menjadi abu. Arini duduk di ruang kerjanya yang elegan, memandangi layar tablet yang menampilkan laporan dari tim pengacaranya. Di sana terlihat foto-foto terbaru Bram dan Maya. Mereka tidak lagi tampak seperti pasangan di foto wisuda yang mesra itu. Kini, mereka terlihat seperti dua orang asing yang terjebak dalam satu lubang lumpur yang sama. Nyonya, ada tamu yang memaksa ingin bertemu, ucap Sinta, sekretaris baru Arini yang jauh lebih kompeten dan loyal. Siapa? Maya, Nyonya. Dia datang sendiri. Penampilannya sangat berbeda. Sinta ragu sejenak. Dia menangis di lobi dan memohon untuk bicara 5 menit saja. Arini menyunggingkan senyum tipis. Biarkan dia masuk. Aku ingin melihat sejauh mana martabatnya sudah jatuh. Pintu terbuka. Maya masuk dengan langkah gontai. Tidak ada lagi tas branded di lengannya. Tidak ada lagi riasan wajah yang tebal. Ia mengenakan baju lusuh dan tampak jauh lebih tua dari usia aslinya. Begitu melihat Arini, Maya langsung bersimpuh di lantai, mencoba menggapai kaki Arini. Arini, tolong aku. Aku mengaku salah. Aku minta maaf. Isak Maya, aku sadar sekarang, Bram itu laki-laki pengecut. Dia yang merayuku dulu, dia yang menjanjikan surga padahal dia mencuri darimu. Arini menarik kakinya agar tidak disentuh oleh Maya. Lalu, apa urusannya denganku? Aku mau bekerja sama denganmu, Rin. Aku punya bukti semua aset tersembunyi yang Bram simpan di rekening rahasia atas nama ibunya. Aku akan berikan semuanya padamu,
asal kamu mencabut gugatan miliaran rupiah itu padaku. Tolong, aku tidak mau dipenjara, aku punya anak. Arini tertawa, suara tawanya menggema dingin di ruangan itu. Lihatlah dirimu, Maya. Kemarin kamu meminta hak yang sama denganku di rumahku. Kamu bilang kamu mencintai Bram dan tidak bisa dipisahkan. Sekarang, demi menyelamatkan kulitmu sendiri, kamu menjual suamimu. Dia bukan suamiku lagi. Kami berkelahi setiap hari. Dia memukulku karena stres tidak punya uang. Teriak Maya frustasi. Itu yang kusebut sebagai neraka yang manis. Maya, kamu mendapatkan pria itu seutuhnya sekarang, tanpa gangguan dariku. Bukankah itu yang kamu inginkan? Arini menatapnya dengan tajam. Aku tidak butuh bantuanmu untuk menemukan aset itu. Tim auditku sudah menemukannya pagi ini. Kamu terlambat. Maya terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia mencoba jurus terakhirnya. Rin, kalau kamu tidak kasihan padaku, kasihanilah anak itu. Dia juga ingin tinggal di rumah besar, dia berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Anak itu adalah tanggung jawab orang tuanya, bukan tanggung jawab wanita yang dikhianati ibunya. Potong Arini tegas. Kamu yang menghancurkan masa depan anakmu sendiri, saat kamu memilih untuk menjadi benalu dalam rumah tangga orang lain. Sekarang, keluar dari sini sebelum aku memanggil pihak berwajib. Maya diusir dari gedung itu dengan hina. Di depan lobi, ternyata Bram sudah menunggu. Rupanya Bram membuntuti Maya karena curiga wanita itu akan mengkhianatinya. Oh, jadi kamu mau menjualku pada Arini? Bentak Bram di trotoar depan kantor Citra Group. Memangnya kenapa? Kamu tidak berguna, Bram. Kamu hanya pengangguran yang tidak bisa memberiku makan. Balas Maya tanpa rasa takut lagi. Di depan banyak orang, pasangan yang dulu merasa paling bahagia di atas penderitaan Arini itu, kini saling pukul dan saling maki di pinggir jalan. Mereka menjadi tontonan publik, persis seperti sampah yang dibuang pada tempatnya. 1 jam setelah drama di depan kantor, pihak kepolisian mendatangi rumah petak Bram dan Maya. Berdasarkan bukti penggelapan dana perusahaan yang diserahkan Arini, Bram resmi ditetapkan sebagai tersangka. Bramanto, Anda ditahan atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang, ujar petugas kepolisian sambil memasangkan borgol pada tangan Bram. Maya, tolong aku. Hubungi pengacara, teriak Bram panik. Namun Maya hanya berdiri diam dengan tatapan kosong. Ia tidak bisa membantu karena asetnya sendiri sudah disita. Bahkan perhiasan yang ia pakai, yang dulu dibeli dengan uang Arini, telah diambil kembali oleh kurator pengadilan. Arini memantau kejadian itu melalui laporan video yang dikirimkan detektifnya. Ia melihat Bram dimasukkan ke dalam mobil polisi, dan Maya yang diusir dari rumah petaknya karena sudah 3 minggu menunggak sewa. Arini menutup tabletnya. Ia berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke arah kota. Rio, putranya, baru saja mengirim pesan singkat. Bunda, aku sudah sampai di asrama sekolah baruku. Tempatnya bagus sekali. Terima kasih, Bunda. Aku sayang Bunda. Air mata haru menetes di pipi Arini, namun ia segera mengusapnya. Ini adalah air mata terakhir. Setiap detik yang kalian lalui dulu adalah pengkhianatan yang kalian bungkus dengan manis, bisik Arini pada angin. Dan sekarang, setiap detik yang kalian lalui adalah pembalasanku yang akan terus menghantui sampai akhir hayat kalian. Arini bukan hanya berhasil mengusir mereka, ia berhasil menghapus jejak mereka dari hidupnya, sambil memastikan bahwa mereka akan selalu mengingat namanya sebagai wanita yang tidak bisa mereka hancurkan. Waktu berjalan tanpa ampun bagi mereka yang berada di dasar jurang. 2 bulan setelah Bram dijebloskan ke sel tahanan dan Maya diusir ke jalanan, dunia seolah telah melupakan nama mereka. Kecuali Arini. Ia tidak pernah lupa, karena ia adalah sutradara dari setiap kesengsaraan yang mereka alami. Bramanto, pria yang dulunya selalu tampil necis dengan jas seharga puluhan juta, kini duduk meringkuk di sudut sel yang lembab dan berbau pesing. Tidak ada lagi pelayan yang membawakan kopi di pagi hari. Yang ada hanya suara bentakan sipir dan rekan satu sel yang tidak segan-segan menggunakan kekerasan untuk menunjukkan siapa penguasa di sana. Setiap malam, Bram menatap jeruji besi, membayangkan kehangatan rumah besarnya. Ia teringat bagaimana Arini selalu menyiapkan pakaiannya dengan rapi. Namun,
Bayangan itu segera berganti dengan wajah dingin Arini saat mengusirnya. "Bram, ada kunjungan untukmu," teriak seorang sipir. Jantung Bram berdegup kencang. Apakah Arini datang untuk memaafkanku? Apakah dia akan mencabut tuntutannya? Pikirnya penuh harap. Namun, saat ia sampai di ruang kunjungan, yang duduk di sana bukan Arini, melainkan pengacara Arini, Pak Gunawan. "Mana Arini? Aku ingin bicara dengannya," tuntut Bram dengan suara serak. Pak Gunawan hanya meletakkan selembar kertas di atas meja. "Ibu Arini tidak akan pernah menemui Anda lagi, Bram. Ini adalah surat keputusan pengadilan. Perceraian kalian telah diputuskan secara fair stake. Anda kehilangan hak asuh anak, dan yang terpenting, pengadilan menyetujui tuntutan ganti rugi atas penggelapan dana perusahaan sebesar 15 miliar rupiah. Bram tertawa histeris. 15 miliar? Aku tidak punya uang sepeser pun. Kalian sudah mengambil semuanya. Kami tahu, jawab Pak Gunawan tenang. Itu sebabnya, karena Anda tidak bisa membayar, masa hukuman Anda akan ditambah secara maksimal. Dan satu hal lagi. Ibu Arini telah membeli semua utang-utang pribadi Anda kepada pihak ketiga. Sekarang, Anda berutang langsung pada beliau. Dia tidak akan membiarkan Anda menghirup udara bebas dalam waktu yang sangat lama." Bram jatuh dari kursinya, menangis meraung-raung. Ia menyadari bahwa Arini tidak hanya ingin dia di penjara. Arini ingin dia membusuk di sana selamanya. Sementara itu, Maya menjalani nerakanya sendiri di luar sana. Ia mencoba melamar pekerjaan sebagai pelayan toko, namun setiap kali pemilik toko mengecek latar belakangnya, nama Maya sang pelakor pengkhianat muncul di mesin pencari Google. Arini telah memastikan jejak digital Maya tetap hidup dan viral. Maya kini tinggal di sebuah kamar kontrakan di daerah kumuh yang airnya sering mati dan atapnya penuh tikus. Anaknya sering jatuh sakit karena lingkungan yang tidak sehat. Suatu hari, dengan sisa keberaniannya, Maya menunggu di depan butik mewah tempat Arini biasa berbelanja. Ia melihat mobil Rolls-Royce Arini berhenti. Saat Arini keluar dengan anggun, Maya berlari mendekat. "Arini, lihat aku," teriak Maya. "Lihat anakku. Dia sakit. Apa kamu tidak punya hati nurani? Kamu punya segalanya, kenapa kamu masih menghancurkan kami yang sudah tidak punya apa-apa?" Arini berhenti. Ia menurunkan kacamata hitamnya, menatap Maya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan pandangan seperti melihat serangga yang mengganggu. "Hati nurani?" Arini mengulang kata itu dengan nada datar. "Maya, kamu bicara tentang hati nurani padaku? Di mana hati nuranimu saat kamu datang kepadaku dengan air mata buaya, meminta pekerjaan, lalu di belakangku kamu merangkul suamiku? Di mana hati nuranimu saat kamu menggunakan uang susuku untuk membelikan anakmu mainan mahal sementara anakku kehilangan waktu dengan ayahnya? Aku hanya mencintainya, Rin. Cinta tidak dibangun di atas bangkai persahabatan, Maya. Itu bukan cinta, itu kerakusan." Arini melangkah maju, membuat Maya mundur ketakutan. "Kamu ingin aku berhenti? Aku akan berhenti saat kamu merasakan setiap perih yang aku rasakan dulu. Kamu ingin tinggal di rumah besarku? Sekarang lihatlah, rumahmu adalah jalanan, dan temanmu adalah penyesalan." Arini mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah, meremasnya, dan menjatuhkannya ke tanah. "Ambil itu untuk obat anakmu. Itu adalah sedekah terakhir yang akan kamu dapatkan dariku. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi, atau aku akan memastikan dinas sosial mengambil anakmu karena kamu dianggap tidak mampu merawatnya." Maya memungut uang itu dengan tangan gemetar, sementara orang-orang di sekitar butik memotretnya dan berbisik penuh hinaan. Malam harinya, Arini mengadakan pesta perayaan ulang tahun perusahaannya yang ke-20. Ia mengundang semua tokoh penting di negara ini. Di tengah pesta, ia memberikan pidato tentang integritas dan kepercayaan. Keberhasilan tidak hanya dibangun dengan kecerdasan, tapi dengan kejujuran. Mereka yang mengkhianati kepercayaan tidak layak mendapatkan tempat di puncak dunia ini, ucap Arini disambut tepuk tangan meriah. Rio, putranya, berdiri di sampingnya. Rio sudah mengerti apa yang terjadi, dan ia memilih untuk bangga pada ibunya yang kuat daripada meratapi ayahnya yang pengecut.
Arini melihat ke arah jendela besar yang memperlihatkan lampu-lampu kota. Di suatu tempat di luar sana, Bram sedang meringkuk di sel yang gelap, dan Maya sedang menangis di bawah lampu jalan yang remang. Mereka bilang mereka saling mencintai dan tak bisa dipisahkan. Arini mengabulkan doa mereka. Mereka kini dipisahkan oleh tembok penjara, namun dipersatukan dalam penderitaan yang sama. Setiap detik yang mereka lalui dulu dalam pengkhianatan yang manis, kini dibayar dengan setiap detik penderitaan yang pahit. Dan Arini, ia baru saja memulai hidupnya yang baru sebagai wanita yang tidak lagi bisa disakiti oleh siapapun. Tahun-tahun telah berlalu, namun ingatan akan pengkhianatan di rumah Yogyakarta itu tetap tersimpan rapi dalam sebuah kotak di sudut pikiran Arini, bukan sebagai luka yang masih berdarah, melainkan sebagai pengingat akan kekuatan yang ia temukan dalam kehancuran. Arini kini bukan lagi sekadar pengusaha sukses. Ia adalah legenda. Namanya masuk dalam jajaran wanita paling berpengaruh di Asia. Namun, di balik semua kemewahan itu, Arini tetaplah seorang ibu yang berhasil membesarkan Rio menjadi pria muda yang cerdas, berintegritas, dan sangat menghormati wanita. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang kumuh dan terlupakan, drama terakhir dari dua jiwa yang terkutuk akan segera mencapai puncaknya. Setelah bertahun-tahun mendekam di balik jeruji besi, Bramanto akhirnya menghirup udara bebas. Namun, ia tidak keluar sebagai pemenang. Ia keluar sebagai pria tua yang ringkih, rambutnya memutih sepenuhnya, dan matanya kehilangan binar kehidupan. Ia tidak punya uang, tidak punya keluarga, dan tidak punya tujuan. Langkah kakinya yang gemetar membawanya menuju rumah lama Arini, rumah yang dulu ia anggap sebagai miliknya. Ia berdiri di depan gerbang tinggi itu, berharap ada sisa-sisa belas kasihan. Namun, gerbang itu kini dijaga oleh sistem keamanan biometrik canggih. "Siapa Anda?" tanya seorang petugas keamanan muda melalui interkom. Aku pemilik rumah ini dulu. Aku ingin bertemu Arini," suara Bram parau. Nyonya Arini sudah lama menjual rumah ini dan menjadikannya sebuah yayasan pendidikan untuk anak-anak korban KDRT. Jika Anda ingin mencari Nyonya, beliau sudah pindah ke luar negeri. Dan maaf, nama Anda ada dalam daftar, dilarang masuk, permanen, jawab petugas itu tanpa ekspresi. Bram terduduk di trotoar. Di tempat yang sama saat ia diusir bertahun-tahun lalu. Ia kini menyadari bahwa Arini tidak hanya mengusirnya secara fisik, tapi telah menghapus keberadaannya dari sejarah tempat itu. Bram mencoba mencari Maya. Melalui informasi dari seorang kenalan lama di Pasar Loak, ia menemukan alamat Maya. Sebuah gubuk seng di pinggiran rel kereta api. Saat pintu gubuk itu terbuka, Bram hampir tidak mengenali wanita di depannya. Maya, yang dulu sangat membanggakan kecantikannya, kini tampak seperti wanita tua yang digerogoti penyakit. Kulitnya kusam, giginya banyak yang tanggal, dan tangannya kasar karena bertahun-tahun bekerja sebagai buruh cuci. "Bram?" Maya menatapnya dengan benci. "Untuk apa kamu kesini?" "Aku tidak punya siapa-siapa lagi, Maya." "Mana anak kita? Mana janji cinta yang dulu kita agungkan?" tanya Bram putus asa. Maya tertawa, sebuah tawa yang terdengar seperti suara pecah belah. "Cinta? Cinta itu mati saat kita mulai memakan nasi basi. Bram, anakmu sudah pergi. Dia malu punya ayah narapidana dan ibu pelakor. Dia bekerja sebagai kuli panggul di pelabuhan dan tidak mau mengakui kita sebagai orang tuanya." Mereka berdiri di sana, dua orang yang dulu menghancurkan hati seorang wanita demi cinta sejati, kini saling menyalahkan di tengah kemiskinan yang mencekik. Tidak ada lagi pelukan intim, tidak ada lagi ciuman di kening. Yang ada hanyalah makian tentang siapa yang paling bersalah atas kehancuran hidup mereka. Tiba-tiba, sebuah mobil hitam mewah berhenti di dekat rel kereta api yang kumuh itu. Seorang pria muda turun dengan setelan jas yang sangat mahal. Itu adalah Rio. Bram dan Maya tertegun. Mereka melihat bayangan Arini dalam diri pemuda itu. "Ayah," ucap Rio datar. Tidak ada kemarahan dalam suaranya, hanya kekosongan yang dingin. "Rio, anakku, tolong ayah, nak." Bram mencoba mendekat. Rio mengangkat tangannya, menghentikan langkah Bram. "Aku kesini bukan untuk menjemputmu. Aku kesini atas perintah bundaku untuk memberikan ini." Rio menyerahkan dua amplop. Satu untuk Bram, satu untuk Maya.
Apa ini? Tiket pesawat? Uang? Tanya Maya penuh harap. Bram membuka amplopnya. Isinya adalah sebuah brosur dari sebuah panti jompo kelas bawah di pinggiran kota, dan sebuah surat pernyataan. Bram dan Maya, kalian bilang kalian tidak bisa dipisahkan. Aku sudah membayar biaya panti jompo untuk kalian berdua di kamar yang sama sampai akhir hayat kalian. Itu adalah tempat yang layak untuk orang-orang yang hanya punya satu sama lain, setelah mengkhianati seluruh dunia. Jangan pernah mencari aku atau Rio lagi. Ini adalah harga dari pengkhianatan manis yang kalian bungkus dulu, sebuah kebersamaan dalam kehampaan. Bunda bilang, lanjut Rio, beliau sudah memaafkan kalian sejak lama. Bukan karena kalian pantas dimaafkan, tapi karena kalian sudah tidak lagi cukup penting untuk dibenci. Kalian hanya tinggal sisa-sisa dari masa lalu yang sudah beliau lupakan. Rio berbalik dan masuk ke mobilnya tanpa menoleh lagi. 4 akhir dari segalanya. Bram dan Maya berdiri mematung. Panti jompo itu adalah satu-satunya pilihan mereka agar tidak mati kelaparan di jalanan. Mereka akan menghabiskan sisa hidup mereka dalam satu kamar sempit, saling memandang satu sama lain, dan diingatkan setiap hari akan pengkhianatan yang mereka lakukan. Itulah pembalasan tercanggih dari Arini, membiarkan mereka hidup bersama dalam penderitaan. Jauh dari sana, di sebuah villa pribadi di tepi pantai Mediterania, Arini duduk bersantai sambil membaca buku. Ia melihat foto Rio di ponselnya dan tersenyum. Ia telah berhasil. Ia tidak menjadi monster untuk membalas monster. Ia hanya menjadi wanita yang sangat kuat sehingga musuh-musuhnya hancur dengan sendirinya oleh beratnya dosa mereka masing-masing. Pengkhianatan yang dulu dibungkus dengan manis oleh Bram dan Maya, kini telah benar-benar berubah menjadi abu yang ditiup angin, hilang dan tak berbekas dalam kehidupan Arini yang bercahaya.